manusia sebagai animal symbolicum. Jadi animal symbolicum itu manusia itu sebagai makhluk yang senantiasa bermain-main dengan simbol. Bermain-mainnya dalam tanda petik. Jadi manusia ini dalam hidupnya kan tidak hanya berhenti di fakta. Dia selalu masuk ke ranah makna. Dari fakta menjadi makna, ini ada namanya realitas simbolik. Ini kalau dijelaskan mungkin bulat ya. Saya langsung mengilustrasikan begini saja. Kita ini kalau melihat sesuatu kan tidak pernah berhenti hanya dengan mengerti apa sesuatu itu. Kita selalu memberi makna terhadap sesuatu itu. Jadi berarti sesuatu itu tidak hanya bermakna seperti kelihatannya. Ada makna lain di balik sesuatu itu yang kita berikan. Ya sering saya contohkan seperti dulu dalam kajian semiotik ya. Misalnya kita jalan-jalan terus ketemu ada tembok retak di rumahnya teman kita misalnya. Begitu lihat tembok retak, kita kan tidak pernah berhenti pada fakta, oh tembok ini retak. Kan nggak berhenti di situ saja. Kita selalu menafsir, menempelkan makna. Kita kemudian memaknai, oh ini mungkin tukangnya dulu korupsi ini. Sehingga sekarang temboknya sudah retak. Mesti ukuran semen sama pasirnya tidak imbang ini. Loh, kita kan memaknai itu. Atau mungkin kita memaknai lagi, oh ini mungkin karena cuaca sekarang sudah kacau, sudah ekstrim. Jadi tembok-tembok mudah retak. Atau, oh ini yang punya rumah tidak open, ini yang punya rumah tidak ngerti cara merawatnya sehingga sekarang sudah retak. Ada banyak makna kita tempelkan terhadap fenomena tembok yang retak tadi. Ini untuk mengilustrasikan ya bahwa manusia itu makhluk simbolis. Apa saja diperlakukan seperti simbol. Simbol itu kan sesuatu yang diberi makna, yang berbeda dengan yang tidak sama persis dengan kelihatannya atau kenyataannya. Kita lihat misalnya tiba-tiba HP jatuh pecah, itu kan kita, oh HP-nya jatuh pecah, kan tidak begitu. Kita memberi makna, oh itu karena tidak diberi casing sih, oh itu karena yang punya tidak hati-hati sih, oh itu karena memang HP-nya kurang mahal sih. Kita selalu nempelin makna pada apapun. Ini menunjukkan kita ini makhluk simbolik, selalu mencari yang ada di balik yang kelihatan. Ada banjir, kan kita tidak sekedar memaknai, wah di tempatku banjir ini. Kan macam-macam, wah ini hukuman dari Allah ini. Wah ini peringatan ini. Wah ini ujian ini. Ya macam-macam pemaknaan kita terhadap fakta adanya banjir. Jadi kita ini tidak pernah berhenti di fakta. Kita selalu lanjut ke aspek makna yang ada, yang kita berikan melampaui faktanya. Itulah mengapa manusia itu disebut sebagai animal symbolicum, sebagai makhluk yang simbolik. Misalnya teman-teman mendengarkan suara saya agak serak misalnya, terus wah ini Pak Faiz flu ini. Nah, ini kan makna, padahal apa saya flu beneran ya enggak tahu. Teman-teman kan hanya menempelkan makna nafsir dari fakta itu, terus saya flu. Mungkin ada yang lebih dalam lagi, mungkin Pak Faiz habis melekan ini. Atau wah Pak Faiz ini mungkin kena COVID ini. Wah Pak Faiz, macam-macam kita tempelkan hanya dari suara saya serak. Loh, ini yang disebut manusia itu animal symbolicum. Jadi aktivitas-aktivitas benda-benda segala yang ada di sekelilingnya oleh manusia tidak sekedar dilihat faktanya, dimengerti kenyataannya, tapi juga selalu diberi makna. Jadi ini asumsi besar dalam gagasan Clifford Geertz tentang manusia dan budayanya. Jadi manusia itu makhluk simbolik.
Berarti oleh manusia, segala sesuatu di dunia di sekelilingnya senantiasa diperlakukan seperti simbol. Berarti selalu diberi makna-makna. Oke, ya wis, ini silahkan teman-teman merenungi diri kita sendiri ya. Kita itu dalam tindak langkah kita selalu saja memang tidak pernah tidak komen. Komen itu kan menempelkan makna, versi kita. Itulah maka manusia disebut makhluk simbolik. Baik, ini asumsi dasar. Nah, hal yang sama nanti terjadi dalam kebudayaan. Kebudayaan itu nanti didefinisikan oleh Clifford Geertz sebagai satu sistem makna dan simbol. Jadi kebudayaan itu sistem makna dan simbol ketika individu-individu mendefinisikan dunia atau memahami dunianya, menyatakan apa yang dia rasakan, dia inginkan, dia pikirkan, dan menilai apa yang ada di sekelilingnya. Itulah budaya. Jadi ada yang kita garis bawahi ya, dia ini sistem makna dan simbol, kemudian dia disusun dalam rangka kita ingin memahami dunia kita dan ingin mengungkapkan apa yang kita rasakan, kita inginkan, kita pikirkan, dan juga dalam rangka kita memberi nilai-nilai, memberikan penilaian-penilaian. Ya penilaian-penilaian ini kan ya sistem makna juga. Wah ini baik, wah ini buruk, ini cocok, ini tidak cocok. Itu ya sistem makna dan simbol tadi. Jadi budaya itu ya hakikatnya sistem makna dan simbol. Berarti budaya itu kan budi dan daya, buah cipta rasa karsanya manusia. Apa binatang itu tidak melakukan sesuatu? Ya, binatang ya melakukan sesuatu, beraktivitas. Tapi tindakan dan aktivitas yang diberi makna itu adanya hanya pada manusia. Ya dalam Clifford Geertz, tindakan dan makna, simbol dan makna itu dicontohkan misalnya kalau kita mengedipkan mata. Loh mengedipkan mata itu ya ada kalanya memang kita kelilipan atau kena angin terus kedip-kedip. Tapi ada tindakan budaya dalam mengedipkan mata, misalnya ngode. Kita misalnya ngode teman kita untuk, ini loh, dosennya datang, atau wah, ada masalah ini, terus kita kode kedip-kedip ke teman kita. Kedipan kita, kode itu ya bagian dari ekspresi, bagian dari makna yang ingin kita sampaikan melalui simbol mengedipkan mata. Nah, ekspresi budaya apapun dari seseorang, dari manusia, itu ya sifatnya simbol dan makna tadi. Orang misalnya membuat gapura, membuat tugu, itu kan biasanya ya ini untuk gerbangnya desa sih gapura, tapi ini ada maknanya. Mengapa warnanya ini, mengapa mungkin tingginya sekian, mengapa bentuknya seperti ini. Itu biasanya kalau itu manusia, dia ada maksud dan maknanya. Jadi itulah yang disebut sistem makna dan simbol.